Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Muhammad Farhan Wirliansyah akan membahas materi yaitu percabangan dan perulangan dalam Python. Nah, yang akan kita bahas tentunya yaitu yang satu percabangan yang berisi mengenai if statement, yang kedua ada else statement, yang ketiga ada elif statement, yang keempat ada match case. Nah, yang kedua ini ada perulangan atau looping. Yang pertama ada for loop, yang kedua ada while loop. Nah, apa saja sih if statement itu, elif dan match, dan juga for loop dan while loop? Nah, yang pertama yaitu ada percabangan atau suatu perkondisian. Nah, apa sih itu percabangan? Percabangan adalah logika dalam pemrograman yang memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan menentukan jalur mana yang akan diambil oleh program berdasarkan hasil dari ekspresi logika, true or false. Nah, ini ada jenis-jenis percabangan, yaitu ada if statement, yaitu mengeksekusi blok kode jika kondisi terpenuhi. Yang kedua ada else statement, mengeksekusi blok kode jika kondisi pada if tidak terpenuhi. Yang ketiga ada elif, mengecek kondisi tambahan jika kondisi awal terpenuhi. Switch case atau match case ya, di Python mengeksekusi salah satu dari beberapa blok kode berdasarkan nilai variabel. Nah, ini ada contoh codingan ya dari if else. Nah, di mana di sini kondisi pertamanya itu apabila data user atau variabel dari data user yang input masukan itu kurang lebih dari sama dengan 100 dan data user kurang dari sama dengan 999, maka jika si user memasukkan angka kurang dari lebih dari 100 ya sampai 999, maka dia akan ngeprint atau outputnya bilangan ratusan. Jika tidak ya, si user misalnya masukin angka 50, maka yang tereksekusi yaitu yang else ya, yang bukan bilangan ratusan. Nah, ini yang sebelahnya ada contoh program sederhana yaitu elif ya. Jadi jika si usernya ini kondisi pertamanya itu data user lebih dari atau sama dengan 100 dan data user kurang dari 999, maka jika si user masukkan angka lebih dari 100 atau sama dengan 100 hingga atau sama dengan 999, maka kondisi yang pertama terjalankan, yaitu bilangan ratusan. Kemudian apabila kondisi pertama itu tidak terjalankan, maka dia lanjut ke elif data user kurang dari sama dengan 100 and data user lebih dari sama dengan 10, maka kondisi kedua yaitu bilangan puluhan terjalankan. Jadi apabila si user masukkan angkanya dari 10 sampai dengan 100, maka hasil yang akan keluar adalah bilangan puluhan. Nah, ini ada contoh program dari match case ya, di mana ini tuh berupa pilihan ya. Ini ada si user suruh memilih angka 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 ya. Apabila si user
masukkan angka 10, maka yang akan keluar hasilnya adalah bilangan puluhan, dan seterusnya. Apabila si user masukkan angka 1000, maka hasil yang keluar adalah 1000 merupakan bilangan ribuan. Nah, ini ada sebelahnya di hasilnya, misalnya saya milih 1000, maka hasilnya adalah 1000 merupakan bilangan ribuan. Nah, yang kedua ada perulangan. Perulangan atau looping. Apa sih itu perulangan atau looping? Perulangan adalah proses eksekusi suatu blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi, berguna untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan menghemat waktu dalam menulis kode yang sama berulang kali. Nah, ini ada flowchart-nya ya, di mana aksi sebelumnya FM dengan start ya, apabila tidak terpenuhi maka kembali ke finish ya, apabila terpenuhi ya, maka lanjut ke aksi selanjutnya. Dua tipe utama yaitu perulangan terkendali controlled loops dan perulangan berbasis kondisi atau condition control loops. Ini ada jenis-jenis perulangan ya. Ada for loop digunakan ketika jumlah iterasi diketahui. While loop digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui tetapi bergantung pada kondisi. Nah, ini ada contoh program sederhana ya untuk for loop ya, di mana ini angka ya, in range ya 0 sampai 10 ya. Apabila di print ya, hasilnya adalah berulang. Ketika dia sudah sampai 10 ya, maka perulangan itu terhenti ya, programnya selesai. Ini contoh dari program for loop. Ini ada yang while loop ya, ketika ini kan kita punya angka ya, variabel angka yang berisi value-nya 1 ketika angka kurang dari 10, maka angka awalnya berapa, nanti variabel angkanya ditambah 1, jadi akan terus bertambah sampai hingga menjadi 10 nih. Ini ada hasilnya, angka awalnya 1, angka menjadi 2 karena ditambah 1, angka awal 2 menjadi 3, dan seterusnya sampai hingga 10. Nah, itu dia contoh program sederhana dalam while loop ya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bila ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih.